Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Saudara, hari ini kita akan membahas mengenai memperkuat ekosistem digital, di mana saat ini semuanya ini sudah serba digitalisasi. Dan kita hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Bapak Wanda Yudhistira, penyedia provider dari Regional Health South Sumatera, Smartfren dari Sumatera ya, dari Kota Palembang. Selamat sore Bapak, apa kabarnya? Selamat sore, kabar baik Mbak Kiki, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu tentunya, dan juga narasumber kita yang kedua ini ada Ibu Rindang Senja, dosen ilmu komunikasi Universitas Sriwijaya. Selamat sore Ibu, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Kiki, sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Nama Ibu ini benar-benar buat ini ya, apa Teduh. sejuk ya. Namanya Rindang Senja. Nah, untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Nah, tentunya sesuai dengan tema kita hari ini, memperkuat ekosistem digital. Boleh kita pertama terlebih dahulu bertanya dengan Bapak Wanda ini. Tentunya dari salah satu provider yang ada di Kota Palembang ini, bagaimana nih provider juga untuk memanfaatkan teknologi terkini yang tentunya juga harus meningkatkan kualitas layanan untuk penggunanya. Iya, terima kasih Mbak Kiki. Kami dari Smartfren sebagai salah satu operator yang ada di Indonesia, tentunya di era sekarang kita menyebutnya era 4.0 sekarang. Ya, kalau kita dulu mengenal pernah 1.0, 2.0, 3.0, sekarang sudah 4.0, dan tentunya mungkin banyak nanti beberapa masyarakat yang kita sedang infokan kembali, sekarang udah menuju ke 5.0. Nah, 5.0 ini dimulai dari teknologi 5G. Ya, kita sudah mendengar. Saat ini Smartfren sendiri sudah layanannya sudah di 5G di beberapa titik, tapi belum kami publikasikan secara lebar karena masih dalam pantauan kami. Nah, di mana teknologi ini tentunya akan sangat-sangat membantu masyarakat dalam menggunakan teknologi dalam kehidupannya sehari-hari, dan pasti sangat banyak manfaatnya di 5G itu. Baik, ini berarti sudah memasuki eranya 5.0 ya, karena kita sudah banyak menggunakan 5G ya untuk sinyal yang saat ini ya. Nah, kita ke Ibu Rindang nih, tentunya melihat sebagai dari dosen ilmu komunikasi dari Universitas Sriwijaya, bagaimana nih melihat ekosistem digitalisasi saat ini? Silakan. Ya, oke. Mungkin berawal dari apa itu ekosistem digital dulu ya Mbak ya. Kalau kita bicara ekosistem digital itu kan ada sumber daya teknologi informasi yang saling terhubung, interconnected. Di situ ada pelanggan, di situ ada pelaku usaha, kemudian di situ ada aplikasi, di situ ada teknologi-teknologi yang terkait, kemudian ada penyedia layanan data seperti Smartfren begitu ya. Dan di sini kalau kita melihat, kalau saya mengamati terkait dengan ekosistem digital, tentu saja sudah ready menuju ke sana, tetapi mungkin ada beberapa tantangan dan juga ada beberapa hambatan gitu ya. Baik, ada beberapa hambatan dan juga tantangan ya. Nah, kalau untuk melihat nih sekarang mungkin di Kota Palembang nih kita bahasnya, ataupun juga di Sumatera Selatan, ini sudah di Sumsel sendiri sudah mumpuni belum untuk ekosistem digital ini dijalankan di Sumatera Selatan? Iya, kalau saya mau bilang apakah sudah mumpuni atau enggak, ini diperlukan riset begitu ya, atau kita harus merujuk pada data tertentu begitu yang resmi begitu. Tapi kalau kita boleh mengamati begitu terkait dengan kesiapan, Betul. ini sudah siap sih kalau kita bicara kompetensi digital ya. Tetapi kan kalau kita bicara digitalisasi ini tidak hanya disupport dari digital kompeten saja, tetapi ada digital safety dan juga ada digital etik begitu, ada etika digital dan ada keamanan digital. Nah, bagaimana dengan mungkin kalau kita melihat, kalau Mbak Kiki mengamati di sekitar kita sendiri, eyang-eyang aja tuh yang seumuran mungkin usia bukan milenial lagi ya, generasi X, kemudian generasi baby boomer gitu, sudah mahir banget begitu ya, iya kan? Sudah mahir banget gitu. Mainan Facebook, mainan Instagram udah jago banget gitu ya. Bahkan bisa reunian dengan teman waktu yang saya bisa ketemu dengan teman-temannya gitu. Itu menurut saya menunjukkan wow gitu ya. Kok ya kompeten juga gitu. Tetapi bagaimana dengan digital safety-nya begitu? Dengan mudahnya ketika ada tren posting dong
asal SD, SMP, SMA, kuliah, hati-hati loh. Iya, itu bahaya padahal iya ya. kan begitu. Kapan kapan hari yang sebelumnya lagi tren upload dong foto KTP kamu Betul. lebih cakep gak dari yang sekarang? Betul. Karena biasanya foto KTP itu kan lucu-lucu gitu ya, wajahnya lucu dalam artian ini kayak belum mengalami Wajah aslinya ya kalau iya kata-kata betul, orang. wajah asli banget kayak gitu ya. Untuk lucu-lucuan, tetapi bagaimana dengan perihal ayo ada yang mengintai juga gitu kebocoran data begitu kan. Nah, Ini baik. yang penting menurut saya. Nah, seperti yang dikatakan dari Ibu Rindang sendiri nih, kalau dari Pak Wanda sendiri bagaimana nih? Tentunya dari safety dan juga etiknya nih bagaimana untuk menjaga keamanan dan juga data pelanggan. Karena sekarang kita sudah tahu nih mulai banyak sekali ya ada oknum-oknum yang memang sengaja dan juga bahkan sekarang bisa dibilang ada memperjualbelikan data-data dan juga informasi. Kalau dari Smartfren bagaimana nih perlindungannya? Ya, kalau kita yang jelas pasti mengacunya kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Untuk itu di Smartfren sendiri sebagai salah satu provider yang ada di Indonesia dan khususnya di Sumatera Selatan, kita sudah memiliki ISO lulus uji laik ya. Jadi cyber security-nya sudah lolos ICO. ICO kita adalah IOC 2011 sejak tahun 2011. Nah, setiap tahun itu dites. Jadi ada pihak yang memang mengurusi bagian ISO dari government datang ke tempat kami terus melakukan pengujian dan sampai hari ini 2023 terakhir kita zero error. Jadi zero finding. Nah, itu menandakan bahwa kami juga berkomit untuk menjaga keamanan pastinya, keamanan dan sekuritas dari konsumen. Itu secara payungnya. Nah, sebenarnya secara teknologi, sekarang secara teknologinya. Kalau tadi kan secara sertifikasinya. Baik. Kalau secara teknologi sebenarnya ada beberapa tahapan yang kami sudah miliki dan lakukan. Yang pertama, bahwa sekuritas ini dijaga dari sisi macam-macam. Ada kalau teman-teman tahu salah satu pengguna aplikasi chat misalkan enskripsi. Nah, enskripsi itu kita jaga, itu nomor satu. Betul. Kalau tidak terenskripsi kan gitu kan, maka ada potensi ada pihak tidak bertanggung jawab dari luar akan mengambil data dan lain-lain. Nah, dari enskripsi ini kemudian kami melakukan yang namanya monitoring perilaku dari user masing-masing dengan teknologi artificial intelligence yang sudah kita miliki, nah gitu kan. Dari artificial intelligence kita bisa mengamati satu persatu perilaku dari pengguna itu. Sehingga jika ada yang mencurigakan, maka kami akan melakukan penyelidikan dengan melibatkan pasti pihak-pihak yang berwenang. Nah, sudah ada kerjasama juga secara perusahaan dengan cyber di masing-masing Polda, Polres maupun di Polsek. Jadi kita udah ada kerjasama itu. Baik, berarti memang dari providernya sendiri memang sudah ada langkah-langkah konkretnya sendiri Pasti. untuk menjaga safety dan juga keamanan ya. Pasti. Karena mengingat sekarang apalagi mungkin seperti kata Bu Rindang tadi yang mungkin generasi yang sudah memang bisa dibilang bukan anak muda lagi, ini lebih lebih gaptek tapi penasaran ya. Jadi jangan sampai nanti karena penasaran ternyata menguras nih, karena sudah banyak nih kejadian-kejadian dan juga modus-modusnya. Tapi nih Pak, kalau untuk itu dari sisi dari sisi providernya sendiri. Tapi nih kalau kita sebagai masyarakat nih ya, agar kita juga harus lebih safety nih, jangan sampai mudah mudah percaya. Kadang ada penelpon aja, kadang ada yang percaya. Nih gimana nih kalau dari untuk masyarakatnya sendiri? Ya, saya juga menambahkan tadi dari sisi sistem dan teknologi sudah kita siapkan. Sebenarnya ada satu lagi yang ini sangat terkait dengan keseharian dari pengguna atau user, yaitu yang kita sebut dengan otorisasi akses. Nah, pengamatan kami, otorisasi akses ini yang masih belum tereducate dengan lebar di masyarakat kita. Makanya terima kasih salah satunya TVRI fasilitasi kan, sangat bagus sekali untuk edukasi buat masyarakat kita khususnya di Palembang. Sebenarnya semua itu akan aman ketika otorisasi tidak dilakukan. Persoalannya adalah kadang-kadang ada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan kemampuan tertentu bisa mengarahkan agar si pihak user atau pengguna ini melakukan otorisasi.
Misalkan mengirimkan 4 digit nomor. Betul. Iya. Kemudian si pelaku meminta kan dengan kemampuan tadi. Nah inilah yang kami perhatikan terjadi, sehingga pesan kami kepada masyarakat, kami sudah menyediakan layanan otorisasi itu, tolong bisa lebih hati-hati karena kadang-kadang terburu-buru ya. Betul, apalagi dijanjikan dengan hadiah-hadiah ya. Betul, bisa dijanjikan dengan hadiah. Yang kedua ada limitasi waktu kan. Betul. Jika ibu bapak tidak segera memberikan info ini, maka ibu terkena biaya sekian misalkan, atau dapat hadiah. Nah ini yang Betul. maksud saya perlu kami edukasi juga ke masyarakat. Otorisasi ini sebenarnya tidak sangat kuat sebenarnya, asalkan tidak disalahgunakan. Baik, benar ya. Jadi masyarakatnya juga harus pintar-pintar dan juga memilah ya. Jangan Betul. sampai tadi ya karena didesak, terburu dengan waktu Iya. ataupun hadiah. Nah, tapi kalau dari Bu Rindang sendiri nih, pasti banyak nih sudah terjadi kasus-kasus yang mungkin sudah kita ketahui. Bahkan sekarang modusnya luar biasa Banyak. sekali ya. Banyak sekali. Bahkan kita yang sebagai baru baca, wah bisa ya ternyata Iya. kayak gitu ya. Kadang kita udah mikirnya seperti itu. Gimana nih kalau dari Ibu Rindangnya sendiri? Iya, saya melihat nih, kemarin ada modus seperti ini, sekarang ada modus undangan, kemudian ada lagi modusnya macam-macam sekali ya, dan ini penipu ini makin pinter, maka masyarakat juga harus makin pinter juga begitu Betul. ya. Di sini ya perlu sekali yang namanya literasi digital ini semakin intens dilakukan begitu ya. Kita gaungkan terus bagaimana sih untuk memprotek data kita gitu ya. Sesimpel mungkin dianggap sepele oleh masyarakat. Ah, bikin password ulang tahun aja gitu ya, ulang Iya. tahun Biar inget si ya. pemilik akun biar mudah diingat, atau ulang tahun anak saya gitu ya, atau ulang tahun suami. Padahal di akun media sosial ternyata data tersebut di-display begitu ya, Iya. lahir gitu ya. Misalkan Sudah saya ditebak gitu sudah ya. bisa ditebak jadi Iya. begitu. Padahal hal-hal yang sesimpel seperti ini mungkin masih dianggap remeh ya. Rutin mengganti password, menggunakan, perhatikan ketika mengatur password itu tingkat kekuatannya begitu ya. Ini biar nggak mudah untuk dijebol, ini harus mengkombinasikan beberapa angka. Kita bisa membuat password yang mudah diingat, tetapi juga jangan juga ulang tahun diri sendiri gitu ya. Mudah Karena itu kebaca sangat ya. berbahaya ya, kebaca. Kemudian selalu menerapkan settingnya itu harus verifikasi 2 langkah begitu ya, agar nggak mudah untuk WhatsApp itu bisa dijebol, kemudian akun-akun media sosialnya begitu, sehingga menjadi penipuan itu makin mudah sekali untuk tersebar. Literasi digital ini kuncinya Mbak Kiki ya. Baik, literasi digital ya. Dan juga kalau penipunya pintar, kita harus lebih pintar Makin lagi pintar, ya. betul. Karena macam-macam nih ya. Ada yang pernah dengar undangan pernikahan. Undangan pernikahan, dari iya. paket ya. Ada yang lacak pengiriman paket juga. Betul. Ini makin beragam. Jadi makin beragamnya juga kita harus pintar-pintar. Tapi salah satunya yang bisa dilakukan masyarakat, rajin mengganti password ya Ibu ya. Betul. Jadi mengganti password, jangan sampai menggunakan password yang memang mudah dibaca. Apalagi 111 1234 jangan ya. 1234. Itu sangat klasik sekali ya. Nah, kita kembali ke Pak Wanda nih. Tentunya ini sebagai provider nih pastinya akan memberikan layanan digital yang mudah diakses semua lapisan masyarakat. Tapi kan mungkin masih di Sumatera Selatan saja nih, masih ada beberapa titik blind spot juga ya. Nah, tapi kalau dari smartphone ini seperti apa nih memberikan layanan digital yang baik untuk pelanggannya? Ya, jadi yang pertama tadi disampaikan Mbak Rindang, betul bahwa konsumen mesti berkala mengganti password ya. Nah, di internal kami secara provider, kami juga secara berkala melakukan audit sebenarnya. Baik. Secara monthly itu kita audit perilaku pergerakan yang terjadi di masing-masing konsumen, termasuk pelaporan. Karena kami juga bekerja sama tadi dengan pihak Polda jika ada kasus yang harus kami support, yang harus kami bantu. Nah, kemudian yang kedua, saya setuju literasi ke masyarakat, edukasi, advokasi kita harus terus lakukan. Nah, salah satunya kami juga merangkul kami di Smartfren punya paguyuban Sinarmas ya. Karena Smartfren ini sendiri bagian dari grup Sinarmas. Baik. Kemudian ada juga Yayasan Suci, juga kami juga libatkan, dan komunitas-komunitas lain. Tujuannya untuk apa? Untuk terus melakukan pendekatan ke masyarakat, baik dari sisi sosial kemasyarakatan, termasuk edukasi dan advokasi tentang digital ini sendiri. Kami selalu aktif terlibat di kemasyarakatan.
Tadi kalau Mbak Kiki sebutkan ada beberapa titik blank spot, sebenarnya di Smart Friend sendiri kalau Sumsel kita sebenarnya sudah 95% mengcover secara coverage di Provinsi Sumatera Selatan. Memang ada beberapa titik, terutama di pemekaran provinsi baru ya. Tapi saat ini sedang berproses untuk segera kita cover. Nah, edukasi-edukasi ini bukan hanya secara digital kami lakukan, tapi juga tadi terjun ke masyarakat, bekerja sama dengan komunitas, melakukan pertemuan, seminari gitu kan ya, tatap muka, meet and greet gitu kan. Jadi terus juga kami lakukan. Jadi bukan hanya upaya bisnis saja, tapi memang upaya untuk mendukung secara kemajuan Indonesia. Kami punya 5 garda, jadi Mbak Kiki, info aja. 5 garda ini kita kaitkan bukan bisnis saja. Jadi ini untuk mendukung pertumbuhan Indonesia, terutama mendukung Indonesia emas. Jadi garda yang pertama di Smart Friend adalah jaga garda stabilitas. Bagaimana kami mengantisipasi agar tidak terjadi lagi berulang tentang hoax ya. Betul. Jadi menyadarkan masyarakat jangan buru-buru menyebarkan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Setelah garda stabilitas, kami juga ada garda yang kedua yaitu garda lingkungan. Baik. Nah, jadi peduli lingkungan juga, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan masyarakat kita yang ada di sekitar. Kemudian ada lagi tentang garda yang ketiga, garda persatuan. Nah, jadi ada rasa nasionalisme juga yang kita angkat, isu tentang kenasionalisme, persatuan, bahwa dengan tidak ada hoak maka satu sama lain kita tidak saling menjatuhkan. Betul. Gitu ya. Apalagi sekarang kita tahu 14 hari lagi atau 13 hari lagi kan. Sudah makin banyak Ini ya. sudah mulai panas ya kan. Nah, Baik. Smart Friend juga berperan aktif di situ. Baik. Kalau ada hoak kita coba filter, tidak kita himbau tidak untuk diteruskan, saling jaga kondusivitas saja. Baik. Nah, garda berikutnya adalah pertumbuhan ya. Jadi kita harus terus tumbuh menjaga perekonomian, pertumbuhan tentang kegiatan masyarakat, intinya semuanya harus tumbuh ya. Nah, jadi 5 garda inilah yang kami terapkan sebagai bagian dari Smart Friend ini 100% Indonesia. Baik, tentunya pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kawan-kawan, kita sebagai pemuda harus menjalankan proses demokrasi. Kita kawal demokrasi. Aku tidak akan peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Buat apa kau hidup sampai 1000 tahun? Percuma aja pun kalau kita nggak berguna buat negeri ini. Lah, siapa yang tidak peduli? Sebentar lagi kan pemilu. Tahu lah, pasti kau golput. Onde mande, golput tuh sama saya kayak nggak peduli dengan proses demokrasi. Satu suara wakse bisa mengubah masa depan kita. Alamak Jang, sedih kali pun Bung Karno dengan pemuda Indonesia itu golput. Bung Karno, benar juga ya. Beri aku 10 pemuda, niscaya kuguncangkan dunia. Woi, mau kemana woi? Woi. Bagiku, mengabdi bukan tentang apa yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan. Mengabdi adalah tentang bagaimana melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun itu sendiri dalam ketinggian yang terasing. Lebih dari separuh hidupku, kuabdikan sebagai seorang operator transmisi televisi, memastikan siaran berjalan lancar dan program acara dapat dinikmati pemirsa. Untuk 50 tahun TVRI Sumatera Selatan, teruslah berkarya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Dan tentunya kita masih bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Wanda Yudhistira, Regional Head South Sumatera Smart Friend. Dan juga ada Ibu Rindang Senja, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya. Dan tentunya kita masih membahas mengenai memperkuat ekosistem digital. Baik, sebelumnya ini kita mungkin membahas lebih intens mengenai safety dan juga banyaknya oknum-oknum yang memang nakal dan sudah kita temui di sekitaran kita. Nah, tapi kan sebagai masyarakat yang mungkin kita sebelumnya sudah membahas bagaimana masyarakat agar mencegah menjadi korban. Nah, kalau memang sudah menjadi korbannya nih, bagaimana nih kita bisa langsung melaporkan ke provider juga atau seperti apa? Boleh Pak Wanda? Ya, jadi Mbak Kiki, kalau misalkan ada case di masyarakat, intinya dari kami siap melayaninya, karena kami menyediakan beberapa titik galeri untuk pelayanan ke konsumen. Nah, memang nanti konsumen mungkin ada pertanyaan, ini saya mau ke kepolisian dulu, ke pihak berwenang atau ke pihak operator, atau malah ke bank misalkan kan, kalau hubungannya dengan perbankan mereka. Kalau saya boleh saran sebenarnya, tetap bisa menghubungi kami, tapi tetap nanti sentralnya pasti pihak kepolisian yang lebih berwenang ya. Karena ada beberapa informasi yang pasti kami hanya bisa memberikan kepada pihak berwenang. Tetapi saran saya ini harus dimulai dengan melaporkan. Kenapa? Karena dari data laporan ini kami tadi akan lakukan audit bulanan, kemudian kita berkala juga akan support pihak kepolisian untuk melakukan proteksi terhadap hal-hal ini. Dan ada beberapa case seperti yang tadi saya ceritakan offline, karena ada laporan dari masyarakat, tujuannya mungkin untuk kita perbaikan case-nya yang kita alami maupun untuk ke depan agar tidak terjadi kan. Kan sebenarnya begitu. Siapa tahu tidak terjadi di kita malas melapor, tiba-tiba saudara kita juga ujung-ujungnya kena. Makanya saran kita aktif ikut melaporkan. Nah, tadi yang saya bilang offline tadi, akhirnya ditemukan ada sebuah traffic di sebuah titik kota yang saya sebut tadi. Akhirnya itu informasinya dari kita, pihak provider. Daerahnya tidak ramai, tapi trafficnya tinggi sekali. Nah, ternyata di situ bekerja sama dengan pihak kepolisian tentunya ditemukan bahwa disitulah pusat dari para oknum-oknum tadi, orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penipuan-penipuan tadi. Nah, itu salah satu bentuk peran aktif kita ke masyarakat tentunya. Baik, tapi dari tetap lapor ya. Tetap lapor ya. Jadi masyarakat tetap Ya, lapor, bisa lapor juga ke providernya, tapi Boleh. juga bisa langsung ke kepolisian ya. Iya. Tapi kalau dari provider ke bank saling bersinergi juga atau seperti apa nih? Kita dengan pihak bank ada kerjasama juga. kerjasama Pasti ada juga ya. kerjasama, ada MOU juga untuk saling open access pasti ada. Oh baik ya, Pasti ada. karena kan rentannya memang penipuan ini ke bank ya, pastinya uangnya, Iya, transfernya, umumnya begitu. dompet Betul. digitalnya juga kadang menjadi memang satu kesatuan ya. Betul. Nah, kita kembali ke Bu Rindang ya. Tentunya Bu Rindang kita tahu juga bahwa untuk kemajuan ekosistem digital ini kan pastinya juga dibutuhkan jangan sampai ada blank spot lagi nih, apalagi di daerah-daerah Sumatera Selatan bisa dibilang masih ada beberapa titik blank spot. Tapi nih memang dari Ibu sebagai dosen ataukah mungkin ada jalan keluarnya nih kalau untuk masyarakat yang memang harus literasi, mengakses digitalisasi juga. Yang titik blank spot ini seperti apa nih kira-kira? Bagusnya ke depannya apa dari sisi pemerintahnya juga dari sisi masyarakat? Iya, oke, mungkin karena saya sebagai pendidik, saya ngasih contohnya ketika penerapan kami memakai learning management system ya kalau di dunia pendidikan itu. Terutama pada saat pandemi COVID kemarin, Betul. itu kami full pembelajaran dilaksanakan secara online. Dan disinilah permasalahan ketika mahasiswa itu berada di daerah yang sangat terpencil, dan di sana ternyata memang jaringan internetnya sulit, sangat sulit begitu. Sehingga setiap kali kami pembelajaran secara sinkronus melalui video conference, ini pasti akan keluar masuk, atau nanti suaranya kayak robot gitu ya. Dan mahasiswa yang bersangkutan banyak juga ini yang mengeluh begitu. Kalau dari kami sebagai pendidik, sampai dengan saat ini pembelajaran secara daring itu masih kami terapkan, tapi dengan persentase yang kecil ya, masih lebih banyak offline. Tetapi saya juga kebetulan mengajar juga pembelajaran jarak jauh di universitas yang lain begitu ya. Nah, di sini learning management system kami sangat bergantung di situ. Ya, di dalam dunia pendidikan ini untungnya begitu ya,
kita bisa tidak hanya menerapkan metode pembelajaran secara sinkronus, tetapi juga asinkronus. Nah, kalau untuk mahasiswa-mahasiswa atau mungkin pelajar-pelajar atau masyarakat yang berada di daerah yang sulit untuk akses internet, ya kita bisa bergantung pada, kita bisa mengandalkan yang asinkronus tadi begitu ya. Asinkronus itu kan berarti kita bisa via email begitu ya, atau kita bisa berikan tugas tetapi tidak seketika saat itu juga kita harus bertatap muka begitu. Ketika mahasiswa itu punya kebetulan mungkin sedang pergi ke daerah yang agak kota begitu kan, mengantar orang tua misalkan ya, sedang berbelanja ke daerah yang agak kota, dan di situ mereka kemudian bisa mengerjakan. Jadi ya memang kita tidak bisa hanya mengandalkan yang sinkronus tadi. Betul. Lewat video conference yang mana dilakukan secara tatap maya, secara langsung dalam waktu yang real time. Kalau memang itu tidak bisa, ya kita pakai yang metode asinkronus begitu. Mungkin pakai grup begitu ya. Apakah itu WhatsApp grup misalkan, nanti ketika sudah ada jaringan nanti bisa untuk tugas-tugasnya dikumpulkan ya. Ini kalau dalam hal praktek belajar mengajar begitu ya. Tapi kalau terkait dengan literasi digital, saya rasa Smart Friend tadi juga aktif ya Pak ya, lewat komunitas-komunitas, dan Betul. saya kalau ngintip-ngintip ini nggak cuman lewat webinar tetapi juga secara langsung ya, secara luring dilaksanakan. Saya rasa memang literasi digital itu akan sangat efektif. Efektif juga kita mengadakan melalui webinar begitu ya, karena daya jangkaunya itu kan begitu luas begitu. Kita bisa menampung massa yang begitu besar tanpa ada batasan ruangan begitu. Tetapi penting juga untuk kita menjangkau yang ada di daerah-daerah yang tadi mungkin blind spot, sulit untuk akses internetnya, ya kita memang datangi secara langsung. Smart Friend, kemudian juga kampus di tempat saya mengajar, ini melalui kegiatan PKM, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sering juga melakukan literasi digital itu ke masyarakat, dan itu secara langsung. Malah kalau secara langsung ini kita bisa tahu benar begitu ya, dengan mereka lebih dekat gitu. Baik, tentu juga ini kita harapkan juga di Sumatera Selatan khususnya ini tidak ada lagi ya titik-titik blank spot ya, karena dari sisi pendidikan saja untuk digitalisasi memang sudah sangat mumpuni, sudah apalagi jarak jauh dari COVID yang kemarin juga. Nah ini juga menjadi perhatian serius juga ya tentunya untuk pemerintah. Nah kita kembali ke Pak Wanda nih, tentunya masih berkaitan dengan blank spot dan juga keterjangkauan nih. Dari Smart Friend sendiri bagaimana nih mengatasi masalah aksesibilitasnya juga dan juga keterjangkauannya nih dalam lingkungan digital? Silakan. Ya, Mbak Gigi. Jadi dari sisi Smart Friend kami ya, ada 4 langkah yang kami lakukan untuk mengantisipasi persoalan keterjangkauan ini ya, tadi disampaikan oleh Mbak Lindang. Jadi saya menambahkan, yang pertama kami dari Smart Friend tentunya berkomitmen, karena itu juga bagian dari program pemerintah juga. Kami membangun infrastruktur telekomunikasi yang berkelanjutan, kemudian terjangkau sampai masuk ke daerah-daerah pedalaman. Baik. Nah, apa bentuk konkretnya? Salah satu bagian dari Sinarmas di grup kami, selain Smart Friend, ada sebuah perusahaan lagi. Kita sudah membangun fiber optik. Nah, jaringan fiber optik ini yang lebih modern sekarang. Karena jaringannya, kalau dulu dan masih berjalan itu lewat udara ya. Jadi ada namanya microwave antar tower. Sekarang kita udah bawah tanah. Nah, kalau bawah tanah itu gangguan hubungan dengan alam lebih baik. Kelebihannya quality. Nah, yang kedua jangkauannya. Karena kita bisa tembus sampai ke daerah manapun yang kita inginkan. Nah, kemudian masih bagian dari infrastruktur tadi, perlu diketahui oleh kita semua, sekarang provider itu sudah diwajibkan untuk sharing tower oleh pemerintah. Oh, baik. Dulu beberapa tahun yang lalu kami semua sempat punya tower masing-masing. Jadi jadinya kebun tower. Dalam sebuah kelurahan bisa ada 5 tower mungkin dulu. Nah, pemerintah sudah berinisiatif dengan baik, akhirnya ditertibkan. Jadi ada perusahaan tower provider, kami tinggal sewa. Jadi tadi saya katakan Smart Friend sudah 95% cover sebenarnya. Pengen di titik yang diinginkan oleh Mbak Kiki atau Mbak Rindang tadi, kalau ada mahasiswanya atau mahasiswinya misalkan dengan kerjasama tertentu, kita bisa hidupkan di daerah tersebut, kita bisa on-kan. Karena tower perangkatnya sudah ada kerjasama. Nah, ini bentuk yang pertama. Terus yang kedua, kami juga berikan program subsidi atau bantuan. Baik.
Seperti kemarin pada saat zaman COVID, kita ada kerjasama dengan sekolah dan kampus. Salah satunya Unsri juga kita kerjasama. Kita bagikan produk kita secara free untuk digunakan oleh orang tua, siswa, maupun dari pihak dosen sendiri, pihak kampus, untuk bisa menggunakan layanan fasilitas kita. Kemudian yang ketiga, peningkatan aksesibilitas perangkat. Jadi perangkatnya kita modernisasi terus, ya. Jadi dari beberapa teknologi. Kemudian yang terakhir nih, kita juga mengadakan inisiatif beberapa WiFi public akses internet gratis. Nah, ini juga kerjasama, terlepas kami sediakan modem sendiri, maupun kami juga ada grup. Salah satunya My Republic gitu. Itu My Republic juga satu grup dengan Sinarmas. Jadi sekarang home internet itu juga lagi menjamur ya sekarang. Betul. Ya. Jadi itu juga solusi sehingga rumah tercover, kantor, kuliah, sekolah juga tercover. Dan khawatir nanti kita cover lebih luas lagi. Lebih luas lagi tentunya ke depannya ya. Baik Pasti. pemirsa, untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Beli. Ayo. Ayo. Beli yuk. Ay lantak ke ayu ni? Si Runian main HP. Ni dia ngentak ke nyoh? Ya Caca, mengapa kak? Dah maling Ah, yalah kenteng mulut tu ngomong. Aku ni nak beli. Cak, si Runian kamu main HP. Oh itu. Kamu tu lagi ngapoi? Lagi ditelan HP tu. Ini nak kak, ada berita tentang pemilu si Runia. Jadi harus aku sebar ke segala grup yang ada di HP aku. Ay, hati-hati, adik tangkap polisi. Apalagi zaman pemilu nih. Hah? Apa baca itu kak dia ke polisi? Nah, ya adik ku jelas ke? Tunggu ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau menyesatkan dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454, tentunya kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai memperkuat ekosistem digital. Nah, sebelumnya kita membahas nih mengenai aksesibilitas keterjangkauan juga di daerah-daerah yang mungkin memang masih di Sumatera Selatan ada titik blank spot. Tapi ini juga dari digital ini juga pastinya berdampak juga pada lingkungan. Ini salah satunya juga jejak karbon nih. Tapi kalau dari Ibu Rindang sendiri bagaimana nih menilai hal ini? Oke, kalau saya melihatnya dengan adanya ekosistem digital begitu ya, dengan adanya digitalisasi ini lewat cloud computing ini baik sekali karena akan mengurangi jejak karbon begitu. Kalau ketika kita kuliah Mbak Kiki ya, kalau kita seumuran ya Mbak ya, waktu saya kuliah dulu ini masih file itu akan disimpan dalam bentuk hard file gitu ya. Betul. Hard file, kita tidak bisa membayangkan gitu di perpustakaan, kemudian di meja dosen kita itu tumpukan buku file begitu banyak begitu. Nah kalau sekarang mahasiswa misal mau mengumpulkan skripsi, apakah masih kepada dosen mengirimkannya dengan hard file yang ada hardcovernya yang kalau dicetak itu juga lumayan begitu ya. Kita nggak cuma bicara jejak karbon dulu secara akumulasi, nanti kan itu juga jejak karbon juga begitu ya. Tapi sekarang cukup dosen hanya perlu meminta, oke deh boleh diupload ke Google Drive ya gitu. Nanti linknya boleh dikirim kalau filenya besar gitu ya, atau bisa dikirim lewat email. Saya rasa ini juga perkantoran begitu, institusi ini kan banyak menyimpan berbagai data begitu ya, tidak lagi dalam bentuk hard file yang mana itu juga kemungkinan untuk rusak data itu juga sangat besar begitu ya. Tetapi sudah memakai ya tadi cloud computing tadi, dan mungkin dari Pak Wanda ini sendiri nanti juga bisa menambahkan bagaimana untuk kalau dari saya melihatnya ini cloud computing ini jadi satu pengurangan jejak karbon, dan ini sangat baik sekali, harus kita pakai itu begitu. Baik, yang dulunya harus bawa bukunya besar-besar, iya, atau skripsi sekarang sudah bisa dengan flash Betul. disk ya. Termasuk juga membaca ya, Iya. membaca kan sekarang kita beli e-book aja gitu ya. Kita nggak usah beli buku yang tebel begitu, yang bawanya mungkin berat juga bawanya ya. berat juga gitu ya, nyimpennya juga Bisa. begitu. Tapi kita bisa beli e-book gitu. Betul. Sekarang juga sudah banyak ya Banyak yang sekali, sudah mudah iya. diakses juga. Nah, tapi kalau untuk Mbak Wanda sendiri bagaimana nih dari provider nih juga untuk mengurangi dampak lingkungan dan juga solusi-solusi dari digital sendiri? Ya, kalau Smartfren sendiri sangat komitmen untuk menjaga lingkungan ya, karena salah satu garda kita dari panca garda tadi adalah salah satunya lingkungan. Nah, ini dijawantakan dengan kita membuat sebuah produk yang tadinya bentuknya hard ya, bentuk besar, sekarang menjadi digital. Apa itu namanya eSIM? Oh, eSIM. Jadi tanpa bentuknya seperti ATM atau kartu, sekarang sudah bisa menggunakan layanan Smartfren, dan ini pertama kali di Indonesia. Dan kita jadi pionirnya. Nah, kemudian program ini direspon baik oleh masyarakat dan sudah banyak yang menggunakan, karena tanpa kartu, bisa menggunakan kartu, otomatis plastik sudah semakin berkurang. Betul. Nah, itu salah satu bentuk konkretnya. Bahkan kita mendapatkan penghargaan Green Award di 2023 untuk kegiatan produk ini sendiri. Kemudian yang kedua, behavior customer kita sekarang semuanya bisa dibilang hampir sama, yaitu apa? Paperless. Tanda tangan udah digital, ya kan? Semua aplikasi, produk, e-book gitu kan. Sehingga dengan adanya paperless itu juga mengurangi dampak karbon pastinya. Jadi tidak ada lagi barang-barang atau bahan-bahan yang bisa mengakibatkan limbah lah ya, arahnya seperti itu, dan akhirnya jadi berpengaruh ke lingkungan. Nah, kemudian secara BTS kita ya, BTS yang tadi kerjasama dengan tower provider, secara perangkatnya kita sudah menggunakan tenaga surya juga sekarang. Jadi sudah mulai. Jadi untuk mengurangi baterai pastinya, karena sampah baterai ini cukup mengganggu dan bisa jadi besar ya jika dikumpulkan se-Indonesia. Jadi dengan tenaga surya pastinya juga menjaga lingkungan. Saya rasa banyak lagi kegiatan-kegiatan konkret yang kita lakukan. Tapi yang jelas dari Smartfren dengan adanya internet digital ini memang mendorong semuanya untuk menjaga isu yang sekarang ya, terutama tentang emisi kan, karbon dan lain-lain.
Baik ya. Tapi kalau teknologinya sendiri gimana nih biar lebih efisien juga untuk menggunakan jejak karbon ini seperti apa nih kalau dari Smart Friend-nya sendiri? Kalau dari sisi teknologi, tadi yang saya sampaikan, ada 2 produk contoh tadi Pak, eSIM tadi. eSIM tadi ya? Untuk eSIM, eSIM itu plastik yang tadinya seperti ATM kan. Oke. Jadi Jadi kalau itu gimana nih digunakan oleh aksesnya? Kalau puluhan untuk juta orang, berarti kan puluhan juta plastik kan yang bersebaran. betul. Nah itu tidak ada lagi. Berarti tidak ada lagi ya. Iya. Jadi nggak ada lagi yang harus Nggak repot-repot dikoprekin dulu ya Nggak plastiknya ya. perlu. Iya. Dirobek plastiknya terus kita Betul. Nah saat ini layanannya bisa didapatkan di galeri-galeri kita yang terdekat. Jadi bisa diaksesnya di websitenya di Smart Friend, di sosmednya di Smart Friend sendiri. Jadi bisa mendapatkan fasilitas layanannya di situ. Terus yang kedua secara teknologi tadi, baterai udah mulai kita kurangi, sekarang tenaga surya. Tenaga surya ya. Teknologinya. Baik. Nah kalau untuk dari provider sendiri nih untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan digital dan Ya. juga ekosistem digital ini bagaimana nih kalau dari Smart Friend? Ya, masyarakat pastinya sangat penting ya sebagai sebuah society tentunya. Jadi kami melihatnya dari bukan hanya aspek bisnis tapi juga aspek kemajuan kan, Baik. aspek pertumbuhan sesuai garda dari Smart Friend tadi yang saya sampaikan. Nah partisipasi ini melibatkan peran-peran tentunya pihak komunitas, kemudian pihak ketiga, kemudian pihak-pihak yang orang-orang yang berpengaruh di lingkungannya masing-masing. Nah saat ini kami kan tersebar di semua kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Tim kami semua ada di sana dan kami bekerja sama. Jadi menjalin hubungan dengan para tokoh-tokoh tadi, pemuka agama setempat, untuk kemudian kami menginformasikan tentang bukan hanya layanan, tapi juga apa yang menjadi sosial kemasyarakatan yang bisa kami lakukan. Nah makanya sekarang tagline-nya kita itu betul-betul agak beda gitu sudah sekarang. Smart Friend 100% untuk Indonesia. Nah, kita mengklaim bahwa kita 1% untuk Indonesia memang sekarang. Jadi kegiatannya itu betul-betul kemasyarakatan. Nah, tadi yang di internal kami didukung oleh Paguyuban Sinarmas sendiri yang aktif terlibat. Di tahun lalu mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur, PJS, Pak Gubernur, untuk partisipasi aktifnya membantu masyarakat di Sumsel. Kemudian juga ada Yayasan Suci yang terus terlibat dalam sosial kemasyarakatan dan digitalisasi. Baik. Secara literasi untuk mendukung literasi. Oke. Seperti itu. Baik, kita kembali ke Bu Rindang ya. Tentunya dari providernya juga sudah memberikan edukasi juga ke masyarakat dan juga masyarakat sudah banyak nih melek digital dan juga bisa dibilang ini menjadi suatu kebutuhan ya, sudah kebutuhan dari masyarakat. Nah, tapi kadang nih ada menjadi problemnya sendiri untuk masyarakat yang mungkin sudah mulai terlena nih dengan kemajuan teknologi sekarang tuh kalau dunia dalam genggaman ya. Jadi kadang-kadang kita terlena, kadang sampai candu. Bahkan yang ada beberapa orang juga mengatakan kadang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah, kalau dari sisi Bu Rindang sendiri bagaimana nih menanggapi hal ini? Iya. Kalau kita berbicara teknologi ini kayak dua sisi mata uang sebenarnya ya. Ini bisa membawa kita ke arah yang sangat baik gitu ya. Potensinya kan kita melihat sendiri ada begitu besar ketika kita memanfaatkan dengan baik. Tetapi ketika ternyata kita terlalu berlebihan, begitu, hati-hati. Kalau tadi Mbak Kiki menyebutkan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Wah ini kalau dalam konteks komunikasi keluarga ini bahaya ya gitu ya. Apakah itu kaitannya dengan komunikasi dengan pasangan atau komunikasi antara orang tua dengan anak yang semakin intensitasnya makin berkurang dan akhirnya komunikasi itu jadi hambar begitu ya. Ketika masing-masing misalkan sibuk dengan gadget masing-masing, kemudian akhirnya apa? Akhirnya ya saya rasa intimate communication itu udah nggak ada lagi ya, komunikasinya tidak intim begitu. Betul. Kalau kita komunikasi itu kan tatapan mata itu sangat penting sekali. Tapi sekarang misal iya. Maaf tadi ngomong apa? Telinganya aja ya. Gitu yang ya. respon Ketika ya. berlangsung berulang kali saya rasa ini rumah tangga ini bisa dalam Betul. bisa Bahaya ya. berbahaya begitu ya. Kalau dari saya melihat ya ini kita harus memperhatikan juga ya bahwa teknologi ini sangat baik sekali, tetapi ketika kita sudah masuknya ke kecanduan tadi ya, kecanduan, kemudian kita tidak bisa manage waktu di dalam menggunakan gawai kita, ya akhirnya kita bukan
pinter karena kita punya smartphone gitu ya. Tetapi akhirnya apa sih? Akhirnya kayaknya kita malahan lebih banyak mendownload dan juga menonton konten-konten yang kurang berfaedah begitu ya, kurang bermanfaat tapi hanya memberikan satu kepuasan dan rasa senang gitu. Tetapi dari sisi ini ada edukasinya nggak sih? Ada unsur edukasinya nggak sih konten ini? Ini ternyata enggak begitu ya. Bahkan kadang-kadang ada banyak sekali yang ya konten-kontennya itu yang penting viral begitu ya. Ketika itu sudah booming, nanti masyarakat ikut niru joget-joget atau apapun itu menurut saya ya nggak apa-apa begitu ya. Tetapi kita boleh lihat lagi, ini berfaedah nggak, berlebihan tidak begitu. Harus ada faedahnya juga ya, jangan sampai juga. berlebihan. Apalagi yang tadi komunikasi ya, kita giliran jauh, kita saling gimana ya, pas sudah deket ya gimana tadi gitu kan. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Betul. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Oi Mang, cak mano, milu lah dekat ini. Lado pecalon pemimpin untuk pilihan kita nih. Aduh lah Mang, kalau kamu? Ay, ado, kan kita nih sesuai hati nurani itulah. Kalau aku masih bingung untuk kepemilian nih. Kalau aku baca dari visi misinya, kayaknya bagus-bagus galau. Rakor kalau itu, ngopi dulu gitu. Nah, tunggu dulu Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lemak ngobrol lu. Ya, apa kabar sehat? Alhamdulillah. Yang aku nanyo dengan kamu itu, kamulah mesti belum. Nama-nama kamu terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Nah itu dulu yang harus pikir ke ketua. Kamu ada Android? Ada. Oh, kamu juga Google. Nah, kamu ketik di telusuri ini ya tak? telusuri ya, terus? DPT online. Ya. Di situ ada cek DPT online. Nah, di situ pencarian data pemilu 2024. Nah, kaget di situ masuk ke NIK kamu. Oh iya. NIK, nomor NIK kamu sudah. Iya, Mang. Baru klik pencarian, muncul nama kamu. Nah, alhamdulillah sudah aku, Mang. Nah, ngapa aku tak terketik nama aku di DPT online ini? Tidak terdaftar namanya? Iya. Belum terdaftar. Jadi ini, jadi kakek pada saat pelaksanaan tanggal 14 Februari kalau salah 2024. Kamu bawa KTP dan KK, daftar ke di TPS terdekat. Langsung bawa ke sana, Mang. Yo, kakek injek formulir. Nah, isi data-data kamu di situ. Langsung kakek injek nomor 20. Nah, jadi pastikan Anda sebagai pemilih tetap di pemilu 2024. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa, kita masih membahas mengenai memperkuat ekosistem digital. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas di beberapa modus dan juga penipuan yang memang sudah marak terjadi di Kota Palembang juga. Nah, tapi sekarang ini kita tahun politik nih, tentunya buzzer, itu juga akun-akun fake itu makin bermarakan nih. Apalagi mungkin ada sengaja nih buzzer yang membeli beberapa nomor memang untuk didaftarkan beberapa akun nih. Kalau dari providernya sendiri seperti apa nih kalau ada buzzer yang seperti ini, Pak? Oke,
Ya, ini terutama di tahun politik dan tinggal betul. beberapa hari lagi ya, Mbak Kiki ya. Sebenarnya pemerintah melalui Menko Info, kemudian Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) itu sudah mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2018 dan juga surat ketetapan nomor 2 juga tahun 2018 yang mengatur tentang registrasi NIK KK kepada setiap satu MDN atau satu nomor. Nah, jika ini dilanggar, kaitannya nanti ada hubungannya dengan pidana. Nah, ini juga sudah terkoneksi ke pihak kepolisian. Jadi aturannya sudah ada sebenarnya. Nah, bagaimana penerapannya kan itu kan yang menjadi pasti concern dari pihak akademik tentunya kayak Mbak Lindang ini. Dalam penerapannya yaitu ternyata kami sudah melakukan mengikuti aturan pemerintah, satu nomor itu maksimal, maksudnya satu ID itu maksimal 3 kartu. Jadi dia tidak bisa diregistrasi ke nomor keempat. Sehingga kalau ada tadi pihak, misalkan orang-orang yang, saya nggak nyebut yang tadi ya, buzzer atau apa, tapi poinnya orang yang memborong semua banyak kartu untuk digunakan dengan niatan tertentu, akan ada keterbatasan mereka di situ. Sangat terbatas sekali, karena satu nomor hanya 3. Dan ini berlaku untuk semua operator sebenarnya, bukan hanya di Smartfren. Jadi kalau dia borong 10 kartu ya berarti dia cuman berapa kan? 30 akun aja berarti ya? Iya, jadi ada pembatasan. Dan ini registrasi ini juga dilakukan ke 4444 ya. Jadi ada nomor yang harus didaftarkan baik melalui website maupun melalui SMS. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan sebenarnya dari sisi provider, dari operator dalam hal ini Smartfren, kami sudah melakukan langkah-langkah yang sangat preventif. Juga langkah-langkah yang sangat koordinatif dengan pihak pemerintah dan pihak aparat. Jadi harapannya ke depan tentunya semakin berkurang ya, atau bahkan mungkin sudah tidak ada lagi yang fenomena-fenomena seperti sekarang. Tapi memang mengurusi hal ini kan harus berbagai pihak kan, tidak cukup satu provider saja, tapi harus menghubungkan dengan berbagai elemen, berbagai departemen, kementerian, kepolisian, kejaksaan, dan macam-macam, terutama pelayanan masyarakat. Nah, itu poin pertama dari saya, Mbak Gigi. Nah, poin keduanya highlight aja tadi, jangan buru-buru untuk memberikan nomor OTP. Betul, OTP jangan buru-buru ya, dipelajari dulu, dilihat lagi, lebih teliti lagi. Karena kuncinya sebenarnya sudah di OTP itu. Tidak akan terjadi hal yang merugikan dari kita selama OTP-nya tidak kita berikan kepada orang pihak lain. Nah, ini dari saya 2 poin ini sih. Baik, OTP itu ya karena masih banyak masyarakat yang menganggap cuman angka, cuman memberikan angka. Padahal efeknya luar biasa ya. Makanya jadi butuh literasi. Nanti kita kerja sama-sama Unsri aja. Kita edukasi advokasi masyarakat. Bareng-bareng ya Pak ya. Harus sama-sama saling mengedukasi nih. Kalau dari Bu Lindang sendiri bagaimana nih Bu? Tentunya pesan dan juga harapan nih dari tema kita hari ini juga memperkuat ekosistem digital dan juga mungkin nih memberikan juga pesan ke masyarakat agar kita harus lebih pintar lagi nih dari oknum-oknum yang memang sudah sangat pintar saat ini. Silakan. Ya, saya mungkin lebih meng-highlight di bagian literasi digital, khususnya di bagian digital safety ya. Kenali kembali Bapak dan Ibu masyarakat Sumsel dan semua masyarakat di Indonesia, kenali, awas, waspadai ketika ada nomor-nomor asing yang tiba-tiba penelpon kita secara intens begitu, nomornya tiba-tiba ada 4 nomor begitu. Kemudian nanti sekian hari lagi, setelah berapa hari akan ada telepon masuk lagi secara beruntun. Ketika kita mau mengangkat telepon, kita harus dalam posisi secara psikologi ini kita sedang sehat ya, artinya kita bukan dalam posisi kelelahan dan mudah dipengaruhi gitu ya. Dan ketika kita ditanyakan informasi-informasi yang sifatnya ini datanya harusnya rahasia, kita tidak boleh sharing itu gitu ya. Ketika ada yang mengaku-ngaku bahwa oh ini saya adiknya nih gitu ya, ini saya dengan menirukan logat-logat tertentu, mungkin penipu tersebut sudah melihat, oh ini orang Jawa nih, saya mau pakai logat Jawa mengaku-ngaku adiknya misalkan. Kita cek kembali ke adik kita yang sesungguhnya begitu ya. Jadi jangan mudah dengan cepat kita diarahkan oleh penipu-penipu gitu ya. Jadi lebih hati-hati lagi, lakukan tindakan preventif dengan secara berkala mengganti password. Password ini tidak hanya password ATM ataupun password mobile banking, tetapi juga semua akun media sosial ya. Semoga kita semakin
punya literasi digital yang makin cakep. Baik, ya kita juga kalau literasinya digitalnya juga baik, ya pastinya kita tidak mudah juga nih terpengaruh apa juga ditipu nih dengan oknum-oknum yang memang sudah semakin merajalela. Nah kalau dari Pak Wanda sendiri bagaimana nih Pak pesan dan juga harapan ke depannya? Ya, harapannya buat penonton TVRI juga ya terutama. Yang pertama, teknologi digitalisasi terutama, ini sesuatu hal yang tidak bisa dihindari lagi. Betul. Itu sebuah fenomena, ini sebuah disrupsi pastinya. Sudah banyak dan akan banyak sekali hal yang berkaitan secara ekosistem terkait dengan teknologi ini. Nah, tadi saya setuju dengan Mbak Rindang tadi bahwa pesan saya, teknologi harus kita yang atur, ya, kita sebagai human. Makanya sebenarnya esensi dari 5G itu adalah bicara human ya. Memang teknologinya mengarah ke robotik. Bagaimana robot memiliki kemampuan melampaui manusia. Ya, kalau kita lihat dia punya kemampuan bermain sport, cara menghitung lebih cepat dari manusia. Tapi satu poin, ternyata esensinya 5G itu ternyata tetap human society yang merupakan sebuah teknologi yang kaitannya kemanusiaan. Robot tidak punya hati, ya gitu. Sehingga kita yang harus mengendalikan teknologi, karena teknologi akan terus berkembang oleh manusianya. Nah, dalam kehidupan sosial, silakan diatur secara bijaksana dalam menggunakan teknologi tadi, terutama gadget ya. Tinggal diatur waktunya, bagaimana kita punya anak, bisa diatur penggunaannya kapan, termasuk kita sendiri sebagai orang tua, dalam menggunakannya berhubungan dengan kerabat dan pasangan misalkan kan bisa deal-dealan aja kan. Kalau ngobrol, taruh dulu sementara dong. Betul. Kira-kira seperti itu. Tapi saya bukan expertnya ya, itu bagian dari Rindang. Jadi pesannya adalah tadi kita yang mengendalikan teknologi, gunakan secara bijak, dan terus kami dari Smartpen akan terus berkomitmen untuk dengan 5 garda kami, panca garda kami untuk membangun Indonesia untuk lebih maju karena Smartpen itu 100% untuk Indonesia. Baik, tentunya kita juga sebagai manusianya ya, kita yang mengendalikan teknologinya. Betul. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi. Dan kita juga sebagai masyarakat harus cerdas nih ya, harus pinter-pinter, harus bijak, dan juga harus waspada. Jangan sampai ini juga menjadi celah untuk oknum-oknum yang memang mencari keuntungan dengan berbagai keunggulan digital saat ini. Baik, tentunya terima kasih untuk Pak Wanda Yudhistira, Regional Head South Sumatera Smartfren, dan juga Ibu Rindang, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya, sudah hadir berbincang bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Dan pemirsa, demikian Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.